Ini Halo salah satu tema Sana. yang sangat baik, membangun komunikasi yang positif dengan orang tua. Di masa-masa seperti saat ini, kita sudah melewati hampir 16 bulan masa pandemi, dan pembelajaran menjadi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia, bahkan secara global. Jadi ini tema yang sangat baik, karena dari antara semua yang bisa kita berikan sebagai pelayanan kita, sebagai sekolah, sebagai educator adalah komunikasi yang baik dengan orang tua. Izinkan saya untuk sharing slide saya. Di masa-masa pandemi ini semua pembelajaran kita berubah menjadi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum masa pandemi, komunikasi itu sudah menjadi hal yang utama, hal yang penting. Di memasuki masa pandemi, ini menjadi lebih penting karena pertemuan tatap muka biasa dengan orang tua yang mungkin setiap sekolah mempunyai satu jadwal yang tetap, mungkin berapa bulan sekali atau setahun berapa kali, ternyata kita menjadi terbatas, semuanya menjadi online atau di dalam jaringan. Dan itu pun terbatas karena kita tahu tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang baik. Namun pembelajaran tetap harus berjalan. Bukan begitu ya, para educator, para pahlawan pendidikan di Indonesia. Saya mengerti kita semua berjuang, kita semua betul-betul mengerahkan apa yang ada pada kita. Dan salah satu hal yang bisa memaksimalkan untuk apa upaya daya yang kita kerahkan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dan efektif perlu kita bangun. Tentunya baik dan efektif ini akan menjadi komunikasi yang positif. Karena salah satu tanggung jawab dari guru, dari educator adalah kita bisa membahasakan atau menyampaikan pembelajaran yang kita berikan kepada murid, kepada orang tua. Kemudian proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang perlu kita sampaikan adalah perkembangan pencapaian pembelajaran anak, setiap anak kepada orang tua itu juga harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, hal itu membutuhkan satu komunikasi yang luar biasa di masa pandemi ini. Jadi betul-betul ekstra luar biasa. Maka dari itu siang hari ini adalah tema yang sangat penting selain desain pembelajaran. Karena sebaik apapun desain pembelajaran yang sudah kita buat di masa pandemi ini, atau kalau beberapa sekolah sudah memberikan home learning kit atau materi yang dikirimkan kepada anak-anak sebaik apapun, tetapi tanpa komunikasi yang baik dengan orang tua, itu tidak akan menjadi maksimal. Bahkan bisa menjadi beban bagi banyak orang tua. Nah, belajar dari rumah itu membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Untuk itu kita bisa lihat di slide berikutnya. Kebanyakan kita berpikir seperti ini, para educator. Yang kita pikirkan, yang ingin kita sampaikan kepada orang tua atau wali, itu begitu banyak. Contohnya, ini desain pembelajaran, prosesnya seperti ini, perkembangan anak yang sudah aku amati sebagai pendidik yang sudah diobservasi banyak. Tetapi karena guru-guru kita atau sekolah tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang cukup baik atau communication skill, sehingga ketika mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan para orang tua atau berhubungan dengan para orang tua, apapun medianya, tatap muka secara langsung maupun secara online, online pun macam-macam, bisa dengan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp video atau WhatsApp call, atau aplikasi yang lain. Tetapi ketika kita mendapatkan kesempatan itu, yang kita katakan kepada orang tua, yang kita sampaikan betul-betul sangat sedikit, sangat minim. Sehingga komunikasi menjadi tidak lancar, komunikasi tidak menjadi utuh kepada orang tua. Dan itu yang sering kita alami sebagai para pendidik. Itu yang sering kita hadapi. Sehingga sangat diperlukan satu komunikasi yang baik. Nah, kenapa komunikasi itu menjadi hal yang penting? Karena ada satu kekuatan dalam komunikasi itu. Dan ini perlu dimiliki oleh setiap sekolah. Setiap sekolah harus mengupgrade atau leveling up guru-gurunya. Dan ini harus dimiliki oleh para educator, guru. Jadi bukan hanya pimpinan sekolah, bukan hanya founder sekolah, maaf, bukan hanya pimpinan yayasan, tetapi oleh semua guru-guru. Itu perlu dimiliki. Nah, kenapa ini menjadi penting?
Karena komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hubungan yang sangat baik dengan para orang tua. Jadi itu menghasilkan relationship yang baik. Dan kalau ada relasi yang baik dengan orang tua yang dihasilkan dari komunikasi yang cukup baik, itu tentunya akan menambah nilai sekolah kita. Dari komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hubungan yang baik dengan para orang tua. Nah, hubungan yang baik dengan para orang tua, kita bisa dengan leluasa menceritakan tentang sekolah kita, tentang desain pembelajaran kita, tentang perkembangan anak-anak yang kita didik kepada orang tua. Tentunya ini akan menambah nilai atau value dari sekolah kita. Ini dihasilkan dari komunikasi tadi yang baik. Nah, kalau nilai sekolah kita bisa disampaikan dengan sangat baik, dikomunikasikan dengan sangat baik, maka tentunya ini akan mendapatkan trust atau kepercayaan dari para orang tua yang adalah customer dari setiap sekolah, dari setiap instansi pendidikan, orang tua dan murid. Maka kita akan mendapatkan customer. Kalau customer ini semakin percaya, semakin melihat bahwa sekolah ini sangat baik, desain pembelajarannya juga bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran termasuk observasi dari pencapaian pembelajaran setiap anak, maka akan mendapatkan satu nilai keberhasilan namanya sukses. Sukses dari sekolah itu. Nah, sukses ini tidak cukup sampai di level sukses saja, tetapi dibutuhkan satu poin lagi yang itu didapatkan dari the power of communication atau kekuatan dari komunikasi yang berkelanjutan yang terus diimprove, yaitu adalah kesetiaan daripada para orang tua, daripada customer, yaitu loyalty. Karena apa? Setiap anak-anak yang bersekolah tentu orang tua itu akan menceritakan bagaimana anak-anak itu mengalami atau pengalaman anak-anak belajar di sekolah kita masing-masing. Meskipun di masa online ini gitu. Nah, itu akan membuat sekolah kita akan semakin bisa mendapatkan customer yang lain. Nah, dibutuhkan loyalty. Nah, ini semua didapatkan dari the power of communication. Kalau kita lihat secara singkat ya, bagaimana kebutuhan employers ya di seluruh dunia, itu ada 1 sampai 10 ya. Nomor 10 itu orang berpikir bahwa orang yang mempunyai orientasi yang sangat detail itu diperlukan. Ya, betul. Tetapi itu nomor 10. Nomor 9, oh, karyawan atau mungkin teacher atau mungkin siapapun yang mempunyai komputer skill yang sangat baik. Itu oke, tapi itu nomor 9. Oh, karyawan dengan motivasi atau inisiatif yang sangat baik, tinggi. Nomor 8, itu dibutuhkan. Orang yang mempunyai kemampuan interpersonal yang baik, ternyata itu nomor 7. Orang yang bisa beradaptasi atau fleksibel dengan segala keadaan, contohnya seperti saat ini, ketika dari pelajaran on-site atau di dalam sekolah, kemudian menjadi online, banyak yang tidak bisa beradaptasi. Ternyata kemampuan beradaptasi menduduki di nomor 6. Dan orang yang mempunyai kemampuan analisis sangat tinggi, itu tidak cukup. Baru nomor 5. Etos kerja yang sangat kuat pun hanya di nomor 4. Oh, kerjasama yang sangat baik di masa pandemi ini dibutuhkan. Iya, nomor 3. Kejujuran, nomor 2. Tapi perhatikan, ini dari Nice Job Outlook 2006. Ternyata communication skill itu menduduki nomor 1 yang dibutuhkan sebagai karyawan, employer, atau guru, atau kita semua. Jadi itu menduduki nomor 1. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal yang penting. Kenapa di masa pandemi ini dibutuhkan the art of communication. Sebelumnya rasanya komunikasi ini menjadi hal yang biasa saja. Tetapi di masa pandemi ini bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita lakukan, desain pembelajaran yang kita lakukan, pencapaian pembelajaran anak melalui online. Karena begitu banyak orang tua yang butuh proses untuk percaya anak-anak mereka itu bisa secara online. Tidak sedikit orang tua di sekolah kami yang menarik anaknya untuk tidak belajar secara online. Tidak sedikit yang kami ketahui di Jakarta ya. Banyak PAUD, sekolah-sekolah TK 1,5 sampai 6 tahun itu tutup. Bahkan ada di sekitar kami. Jadi itu hal yang menyedihkan buat kami dan bersyukur kalau hari ini ada tema seperti ini sangat baik. Nah, dibutuhkan art of communication tidak hanya oleh yayasan, level yayasan atau pemilik sekolah, tetapi oleh guru-guru. Yang pertama, kebanyakan kita ini banyak untuk
bicara gitu. Nah, sedangkan the art of communication 90%-nya itu adalah kita memberikan telinga kita cepat untuk mendengar, listen well. Agar apa? Waktu kita memberikan telinga kita kepada para orang tua, apapun medianya. Kalau sebelum masa pandemi, kita bisa tatap muka langsung, pertemuan dengan orang tua 3 bulan sekali, atau kadang-kadang orang tua ketika mengantarkan anaknya ke sekolah, guru bertemu dengan orang tua di playground. Itu pun ada komunikasi dengan orang tua dan guru. Tetapi kalau dari guru saja yang menyampaikan sesuatu, kita tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua dengan baik, maka komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi yang pertama adalah mari cepat untuk mendengar, listen well, supaya kita mengerti pesan yang disampaikan oleh orang tua seutuhnya. Nah, yang kedua, ketika orang tua itu berbicara kepada kita, berikan kesempatan. Ini yang kami tekankan kepada guru-guru kami. Berikan kesempatan kepada orang tua untuk berbicara dan jangan memotong. Terkadang maaf ya, waktu kita memang terbatas, tetapi ketika orang tua belum selesai bicara, kita memotong. Kita menganggap, moms, dad, ayah, bunda kami sudah mengerti. Padahal orang tua itu belum selesai menyampaikan semua keluh kesahnya atau keluhannya atau permasalahannya kepada kita. Jadi berikan kesempatan kepada orang tua yang cukup untuk menyampaikan apa isi hatinya kepada kita dan jangan memotong. Itu penting sekali. Yang nomor 3 adalah ketika bagian kita setelah kita mendengarkan dari orang tua, tiba bagian kita untuk menyampaikan sesuatu atau menjawab keluh kesah orang tua itu. Pilih kata-kata yang bijak. Pilih kata-kata yang jelas. Pilih kata-kata yang memberi rasa nyaman dan menenangkan dan memberikan kedamaian. Kenapa itu penting? Karena di masa pandemi ini, tidak hanya kita, educator, yang berjuang, tetapi orang tua juga berjuang. Mereka harus work from home, mereka harus mengatur rumah tangga mereka harus mendampingi anak mereka. Artinya gini, kalau sebelumnya pendidikan itu bisa 100% diberikan tanggung jawab pada sekolah, tetapi di masa pandemi ini ketika pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau online, orang tua pun menjadi guru. Untuk itu, kita pilih kata-kata yang bijak, jelas, dan memberikan rasa nyaman, damai kepada orang tua. Itu penting ya. Yang nomor 4, tentunya kita tahu ya bagaimana kita berbicara, komunikasi dengan intonasi dan visual yang baik dengan body language, eye contact itu penting. Karena beda rasanya kalau saya menyampaikan ini tidak dengan senyum kepada para educator misalnya gini. Ya, tema ini sangat baik para educator. Ini sangat baik sekali. Berbeda dengan Bapak Ibu yang terhormat, tema membangun komunikasi yang positif dengan orang tua itu sangat baik di masa pandemi ini. Ini yang kita butuhkan. Nah, dari intonasi, dari visual yang kita berikan, itu memberikan rasa aman. Kita ada engagement dengan para orang tua. Dan itu kita perlu bangun. Nah, hal seperti ini di sekolah kami, itu ada role play-nya. Setiap pagi kita morning briefing, kita cek satu-satu karena apa? Selain mereka mengajar, selain mereka berhadapan dengan anak-anak, mereka juga berhadapan dengan orang tua. Hal itu yang perlu kami cek bagaimana komunikasi skill mereka dengan kepada orang tua. Yang kelima, tentu kita perlu memilih waktu komunikasi yang tepat. Saya tidak menyarankan untuk menunda masalah gitu. Seperti kemarin kami menghadapi ketika kami sudah mempersiapkan virtual graduation di tanggal 26 Juni kemarin, baru minggu lalu, dan kami menyiapkan drive-thru graduation, jadi anak-anak dengan mobil, lalu kami menyambut mereka di sekolah di dalam mobil. Tetapi kemudian kami mendapat satu peraturan baru dari Dinas Pendidikan Jakarta Pusat bahwa dilarang tatap muka, termasuk drive-thru graduation. Akhirnya orang tua bahkan ada yang datang dari Manado, datang ke Jakarta untuk mengikuti virtual graduation dan drive-thru graduation. Tapi mereka tidak bisa ikut, tidak jadi karena drive-thru dilarang. Nah, di hari itu juga kami langsung mengumpulkan para orang tua melalui Zoom meeting. Kami menjelaskan dengan sebaik mungkin supaya orang tua mengerti karena mereka sudah sangat excited, tidak hanya orang tua dan anak-anak saja. Semua kita excited, tapi kemudian itu dibatalkan. Nah, bagaimana caranya kekecewaan mereka harus kami tampung dan kami harus bisa menyampaikan itu dengan baik. Tentunya pilih waktu komunikasi yang tepat. Jangan menunda penyelesaian dan tepat waktu saat memberikan solusi kepada para orang tua. Jadi kami sampaikan dengan tepat. Nah, ini 5
The Art of Communication yang secara singkat karena waktunya 30 menit, kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu keluhan dan feedback orang tua sangat diperlukan oleh sekolah. Dan hal ini akan disampaikan oleh Joyce Pelopesi. Silakan Joyce. Iya, saya langsung saja, Bapak dan Ibu semuanya, senang sekali ya kita semua di sini bisa belajar sama-sama bagaimana membangun komunikasi yang positif dengan orang tua. Nah, salah satu yang sebenarnya paling dihindari ya oleh sekolah, oleh guru, oleh siapapun ya, ini yang sebenarnya nggak enaknya itu adalah menghadapi keluhan atau feedback atau sampai dengan ada yang orang tua yang marah-marah gitu ya dengan pihak sekolah, dengan siapapun, dengan guru, dengan kepala yayasan, dengan penilik siapapun. Nah, tetapi ternyata hal ini sangat-sangat dibutuhkan oleh sekolah kalau kita bisa menerima keluhan atau feedback dari orang tua. Mengapa? Yang pertama ini, sebenarnya orang tua pada saat mereka memberikan keluhan, itu mereka meluangkan waktu kepada kita untuk memberikan solusi perbaikan. Ya, jadi mereka mau susah-susah loh dengan emosinya mereka, dengan waktu mereka yang terbatas, mereka mau meluangkan waktu loh untuk sekolah memberikan solusi perbaikan. Terus yang kedua, kalau mereka misalnya ya belum memberikan solusi perbaikan, misalnya mereka tidak suka dengan ini kok pembelajarannya terlalu susah, PR-nya terlalu banyak dan lain-lain, setidaknya mereka memberikan kita kesempatan untuk berkembang gitu. Jadi yang pertama mereka itu memberikan kesempatan buat sekolah untuk berkembang, yang kedua mereka memberikan solusi perbaikannya seperti apa. Jadi sangat perlu kita tampung. Dan yang ketiga, sebenarnya para orang tua itu masih sayang loh, sebenarnya ya, sama sekolah. Mereka masih peduli loh sama sekolah. Ini yang ketiga yang saya tuliskan, they still love you, they still love us, gitu. Mereka tuh sangat peduli sama kita, masih sayang sama kita. Kalau nggak begini, Bapak dan Ibu, kalau orang tua udah nggak peduli, sebenarnya ya, mereka udah langsung cabut aja gitu ya. Dari sekolah ini banyak dialami oleh terutama sekolah-sekolah yang swasta. Nggak usah pakai bilang-bilang sama sekolah, nggak usah pakai lapor, ya cabut aja gitu, pindah aja ke sekolah lain. Itu artinya mereka udah nggak peduli sama sekolah. Jadi kalau mereka masih mau meluangkan waktu dengan menahan kemarahannya mereka ya, marah itu kan juga nggak enak ya, menerima sesuatu hal yang tidak enak di sisi mereka, lalu kemudian mereka meluangkan waktu untuk menyampaikan, kita harus hargai itu, karena mereka memberikan kesempatan untuk kita berkembang. Nah, kalau kita bisa menampung bahkan memperbaiki sekolah kita, desain apapun itu ya, mau desain pembelajaran kita, komunikasi kita, apapun itu, maka yang keempat, kalau mereka problemnya dipenuhi atau diselesaikan oleh sekolah, maka terjadi yang namanya kesetiaan atau loyalty. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ya, dari yang tadinya musuh, bisa menjadi seorang sahabat. Yang tadinya mereka komplain, lalu kemudian mereka bisa menjadi marketingnya sekolah. Dan tidak sedikit juga di Sunshine Preschool, di sekolah kami, yang tadinya orang tua itu pada komplain ya, lalu kemudian mereka berbalik setelah kita selesaikan masalahnya mereka dan mereka happy dengan apa yang kita berikan, mereka berbalik dan mereka menghargai apa yang kita lakukan dan mereka memarketingkan sekolah kita. Akhirnya teman-temannya mereka juga masuk ke sekolah kita. Itu yang penting kenapa kita harus menampung kenapa keluhan atau feedback orang tua sangat diperlukan oleh sekolah. Lalu yang berikutnya, untuk keluhan itu tersebut ya, kita harus menyelami ya, pada saat orang tua menyampaikan permasalahannya mereka kepada sekolah, kita harus menyelami permasalahan orang tua itu apa saja. Nah, di sini ada cara-cara yang dilakukan oleh Sunshine, bagaimana kita dapat menyelami permasalahan dari orang tua. Yang pertama, cara yang kita lakukan itu adalah kita melakukan satu class meeting. Jadi seperti kayak tadi yang dikatakan oleh Mas Adon, pada saat ada perubahan ya tiba-tiba karena ada peraturan tidak boleh diadakan drive-thru graduation, semua harus melalui virtual, kita langsung, begitu peraturan kita terima di pagi hari, sore harinya langsung kita adakan pertemuan dengan kelas TKB. Kita sebutkan class meeting. Itu cara kita untuk
bisa menyelami ya permasalahan orang tua, dan di situ karena kelasnya khusus kelas TKB, kita bisa melihat kekecewaannya mereka, kita bisa melihat excitement-nya mereka juga gitu di saat yang bersamaan. Jadi kita berusaha untuk menyelami kondisi yang terjadi pada orang tua gitu. Berbeda kalau cuma by phone ya. Nah, kelas meeting yang kita lakukan ini by online, by Zoom. Terus kemudian cara yang kedua itu kita ini pasti sekolah sudah banyak ya melakukan. Kita memiliki yang namanya Class Moms atau POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Nah, ini aspirasi banyak dari orang tua. Mungkin kalau orang tuanya jumlahnya banyak, perwakilan dari orang tua bisa kita bisa kita mintakan saran atau feedback, atau kalaupun kita tidak paham maksud orang tua ini apa, si Class Moms ini atau perwakilan dari orang tua murid guru yang menyampaikan ke kita, oh maksudnya orang tua ini seperti ini, Miss, gitu. Nah, kemudian cara yang ketiga, itu kita melakukan yang namanya pendekatan one-on-one dengan orang tua. Jadi nggak melulu harus dengan cara berkelompok. Kadang-kadang one-on-one itu sangat dibutuhkan, karena setiap orang tua punya permasalahan berbeda-beda gitu. Dan kadang permasalahannya juga unik, jadi kita juga perlu lakukan kelas one-on-one dengan orang tua. Nah, yang terakhir ini adalah cara yang keempat, ini semua terkait ya, yaitu adalah kita harus, pada saat kita menyelami permasalahan orang tua, kita harus menaruh badan kita di situasinya orang tua, harus menaruh kaki kita di sepatunya orang tua, supaya kita bisa memahami bahwa, oh, yang dihadapi orang tua seperti ini ya, berat juga ya ekonominya dia, jadwal dia pekerjaan di rumah padat sekali ya gitu. Jadi kita harus menyelami supaya kita bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Nah, semua permasalahan ini bisa kita permasalahan dari orang tua bisa kita selami kalau kita yang tadi ya, yang Mas Adon sudah berikan, yaitu kita mendengarkan, dan bukan cuma mendengar, tapi kita mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan permasalahan orang tua tersebut. Jadi listen and understand well gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah bagaimana kita meningkatkan komunikasi guru dan orang tua? Ini ada beberapa cara, kita share aja tips yang telah dilakukan oleh Sunshine selama 16 bulan ya, bagaimana Sunshine Preschool meningkatkan komunikasi guru dan orang tua, dan ini sudah cara-cara yang kita lakukan itu benar-benar memperlancar ya komunikasi kita gitu ya dengan orang tua. Ini ada 5, kalau nggak saya ya betul ada 5. Yang pertama itu adalah kami tentu saja kami harus melakukan upgrade desain pembelajaran. Jadi desain pembelajarannya karena yang tadinya tatap muka, kita rubah sedikit ya menjadi sebuah desain pembelajaran yang menarik dilakukan pada saat daring gitu. Dan kemampuan komunikasi dari guru juga harus kita upgrade juga gitu. Jadi kalau pada saat tatap muka kan guru lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Tapi kalau sekarang di mana orang tua ikut terlibat dalam pembelajaran di rumah, maka komunikasi dari guru itu juga sangat diperlukan dan sangat banyak untuk orang tua. Terus yang kedua, itu kita membuat yang namanya Parents Teacher Saturday. Jadi setiap hari Sabtu setiap sebulan sekali, hari Sabtu minggu pertama, kita lakukan yang namanya training untuk orang tua. Nah, training ini adalah training untuk memberikan pembelajaran selama 1 bulan di kelasnya itu seperti apa gitu, dan kira-kira cara kita membantu orang tua supaya orang tua dapat membantu anaknya mengajarkan di rumah gitu. Kalau saya tidak salah, dari Kemdikbud juga sangat menyarankan ya para sekolah itu melakukan training ya sebulan sekali untuk orang tua, agar orang tua bisa membantu anaknya belajar di rumah. Ini kita lakukan 1 bulan sekali. Terus kemudian yang ketiga, kita berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi juga melalui aplikasi. Jadi selain WhatsApp, kita buka satu aplikasi namanya Kelas Dojo. Dari situ orang tua bisa melihat atau bisa mengupload foto-foto anaknya atau video anaknya pada saat mereka belajar di rumah. Terus kemudian cara yang keempat ini adalah kita lakukan kelas meeting yang tadi saya udah sebutkan ya gitu. Ini sering kali justru pada saat online ini kelas meeting jauh lebih sering dilakukan dibandingkan waktu dulu sekolah tatap muka.
gitu. Jadi pertemuan orang tua di setiap kelas gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita lakukan Sunshine Meet Students. Nah, ini apa Sunshine Meet Students ini? Nanti Mas Adon akan menjelaskan di akhir slide ini, menunjukkan foto-foto bagaimana sekolah kita bertemu dengan anak-anak gitu. Caranya seperti apa? Nah, dari 4 cara ini saya akan coba cepat aja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud upgrade desain pembelajaran dan skill dari komunikasi? Nah, yang pertama yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi, yaitu kita harus membuat sebuah rencana pembelajaran dan guideline yang jelas buat orang tua. Kadang-kadang begini, Bapak dan Ibu, ketidakjelasan rencana pembelajaran harian atau bulanan, ketidakjelasan panduan dalam melakukan setiap kegiatan di rumah, itu membuat keresahan loh dengan orang tua. Nah, justru panduan bagaimana melakukan setiap kegiatan itu merupakan satu bentuk komunikasi tertulis dari sekolah untuk orang tua. Pada saat orang tua merasa dia dibantu, maka dia akan setidaknya dia tidak akan punya masalah ya dengan pembelajaran yang kita berikan untuk anak-anak di rumah. Terus kemudian yang kedua, kita membuat sebuah video tutorial. Tidak cukup dengan rencana panduan kegiatan secara tertulis, kita buat juga dalam bentuk video. Dan video tutorial ini sangat banyak fungsinya, sangat banyak manfaatnya. Pertama, manfaatnya untuk orang tua dan untuk anak tentu saja. Jadi, secara pembelajaran jauh lebih jelas dibandingkan dengan panduan tertulis. Kan banyak orang tua yang kalau membaca, aduh sekilas gitu ya membacanya. Atau punya keterbatasan juga dalam kemampuan membaca. Kemudian, tapi dengan video tutorial itu akan menjadi lebih jelas gitu. Itu fungsinya manfaatnya untuk orang tua dan untuk anak. Tapi untuk guru juga sangat baik. Pada saat guru harus membuat video tutorial dengan secara langsung itu meningkatkan komunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi si guru itu gitu. Kan nggak mudah ya Bapak Ibu kalau pernah mencoba ya membuat video tutorial, itu tidak mudah saya akui ya gitu. Mas Adon mungkin udah 25 tahun di base jam gitu ya, mungkin lebih mudah buat dia merekam dirinya sendiri di depan kamera gitu. Tapi jujur ya tidak mudah buat semua orang. Jadi ini sebuah latihan yang menurut saya sangat baik, video tutorial ini dibuat oleh setiap sekolah. Terus kemudian yang ketiga, yang tadi ya kita bikin training untuk orang tua. Nah, training untuk orang tua ini yang mengajarkan itu adalah guru-guru itu sendiri. Jadi kita tidak mendatangkan trainer dari luar, enggak. Kita justru minta guru-guru untuk mengajarkan kepada orang tua. Nah, di situ artinya apa? Yang pertama, guru-guru dia harus memastikan bahwa dia mengajarkan kegiatan dengan step by step yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu benar-benar meningkatkan communication skill-nya juga. Jadi ini benar-benar manfaat nomor 2 sama nomor 3 untuk guru tuh benar-benar di-upgrade ya, levelnya tuh benar-benar dinaikin, di-stretch dengan cepat gitu ya selama 16 bulan ini sehingga mereka punya kemampuan komunikasi jauh lebih baik gitu dibandingkan kalau hanya on-site ya, tatap muka saja. Terus kemudian yang keempat, kita ada yang namanya progres diskusi progres anak per 2 bulan. Yang tadinya kita per 4 bulan atau per 6 bulan, ini kita percepat menjadi per 2 bulan. Itu sudah ada diskusi progres dengan orang tua terkait dengan anaknya. Tapi nanti akan ada yang misalnya per term atau per 4 bulan, jadi per 2 bulan mungkin secara diskusi lebih cepat ya, sekitar 15 menit, tapi mungkin yang secara 4 bulan lebih lama sekitar 30 menit gitu. Nah, terus kemudian yang kelima, ini yang terakhir adalah kita lakukan tentu saja pelatihan guru tentang communication skill. Jadi untuk mendukung 1, 2, 3, dan 4, kita juga harus, nah ini jujur ini memang mendatangkan ya, kita sempat mendatangkan sahabatnya Mas Adon ya gitu, itu adalah Mas Coki Sitohang untuk mengajarkan communication skill kepada para guru-guru kita gitu. Nah, kemudian lanjut di slide yang berikutnya, ini adalah contoh ya Bapak Ibu, progres dari anak-anak 1 lembar saja untuk
per 2 bulan per anak ini kita kirimkan gitu. Kemudian ada pertemuan secara online tentu saja dengan orang tua untuk mendiskusikan. Lalu berikutnya, ya mungkin Mas Adon bisa meneruskan untuk ini yang sudah yang terakhir ya sebagai penutupnya. Silakan Mas Terima Adon. kasih Mbak Joyce. Dari komunikasi yang kita bangun, guru-guru betul-betul yang tadi katakan Mbak Joyce, kita di stretch ya. Jadi kalau boleh saya katakan, di sekolah kita ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan ada rekan-rekan teachers atau rekan-rekan guru. Tapi di masa pandemi ini kita bisa katakan semua level guru-guru di sekolah kita itu di stretch, ditarik, di leveling up semua menjadi levelnya kepala sekolah. Karena setiap guru bisa berhubungan, berkomunikasi seperti level kepala sekolah. Nah, ini penting sekali. Dari apa yang sudah diusahakan, komunikasi yang baik ini, komunikasi yang positif yang kita bangun, namanya membangun kan berarti dari nol ya, dari fondasi, kemudian dari rangka dari bawah sampai ke atas, itu namanya membangun. Maka akan ada sebuah rumah atau bangunan hasil dari yang kita bangun tadi, komunikasi yang positif, yaitu adalah kerjasama dengan orang tua. Orang tua nggak akan bisa bekerja sama dengan kita tanpa komunikasi yang baik. Nah, bagaimana semua tadi kita usahakan untuk bisa menghasilkan kerjasama yang baik dengan orang tua, kita harus hadir. Tadi ada pertanyaan yang baik dari salah satu rekan, bertanya kepada saya, Mas Adon kok bisa sih 25 tahun dengan base jam, kemudian background studinya malah dari food technology, teknologi pangan dan gizi, tapi sekarang ini benar-benar memfokuskan dirinya pada pendidikan anak. Nah, sebetulnya sebelum saya terjun di musik, sebelum saya terjun di hal yang lain, tahun 91, itu saya memang sudah punya satu hati untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia. Jadi saya mulai waktu itu dengan pendidikan non formal gitu, dan memang kakek saya itu adalah kepala sekolah. Kemudian kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya juga seorang guru. Jadi dari apa yang mereka tanamkan, history, terus kemudian legacy ya, warisan mereka tinggalkan adalah mengabdi di dunia pendidikan. Nah, saya belajar dari orang tua saya gini, menjadi guru tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi harus hadir. Hadir untuk orang tua dan hadir untuk anak-anak. Nah, ketika kami diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab di sekolah kami yang Sunshine Preschool ini, saya belajar bahwa di masa pandemi ini tidak bisa kita lewati tanpa kita terjun langsung, tanpa kita turun langsung, tanpa kita ada di medan pertempuran langsung. Saya katakan medan pertempurannya, karena ini betul-betul medan pertempuran. Bahkan kami katakan kepada orang tua, kepada guru-guru kami, kepada anak-anak kami yang lulus di tahun ini, mereka melanjutkan ke SD, ke jenjang berikutnya. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan pandemi. Mereka adalah pemenang-pemenang pandemi ini. Kenapa? Mereka melewati 16 bulan dengan online learning, dengan belajar dari rumah. Beberapa daerah, jujur kami pun harus cukup prihatin ya, karena tidak semua bisa belajar dari rumah karena keterbatasan jaringan. Tetapi beberapa daerah yang bisa berjuang secara online, mereka bisa melewati itu. Untuk itu kami sekolah itu harus hadir untuk anak yang pertama. Maka saya sering banget datang ke sekolah meskipun tidak ada anak-anak. Saya dan Joyce sering memantau langsung ke pembelajaran kelas Zoom. Kami masuk ke setiap kelas, kami melihat bagaimana respon anak-anak. Kami melihat tidak sedikit anak-anak yang juga bosan kepada online learning. Nggak bisa ditutupi. Mereka merindukan onsite yang mereka datang ke sekolah. Maka kami cari cara, gimana nih? Ada beberapa anak yang udah mulai bosan. Kami modifikasi lagi, kami adaptasikan lagi, kami buat lagi materi pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya anak-anak yang bosan bisa terwakili, bisa terobati, bisa dijawab. Maka sekolah harus hadir untuk anak. Yang kedua, sekolah harus hadir untuk guru. Karena guru itu bebannya sekarang berat dibandingkan sebelum masa pandemi. Kalau sebelum masa pandemi mereka mengajar anak-anak, kemudian setelah pulang sekolah bisa pulang. Tapi sekarang mereka harus apa? Mereka harus mendengarkan rekaman Zoom kelas yang mereka lewati untuk mengobservasi. Kami mewajibkan setiap guru-guru kami merekam pembelajaran di kelas supaya mereka setelahnya bisa melihat lagi rekamannya dan mengobservasi. Mereka mencatat satu persatu, karena saya katakan kepada rekan-rekan guru gini, apa yang kita sudah ajarkan tidak akan menjadi berhasil kalau kita tidak mencatat setiap perkembangan anak. Kemudian setelah mereka pulang sekolah, mereka harus menyiapkan desain pembelajaran untuk bulan berikutnya.
mereka harus menyiapkan home learning kit material untuk bulan berikutnya. Kami harus hadir. Saya nggak pulang sebelum guru-guru saya pulang. Terkadang tidak banyak guru-guru yang lembur. Kami pun harus lembur. Kami harus hadir. Nah, yang ketiga, orang tua. Kalau dulu mungkin kita pikir, oh cukup hadir untuk anak-anak, cukup hadir untuk guru, karena waktu ke sekolah ketemu guru, ketemu anak-anak sebelum masa pandemi. Tetapi sekarang, orang tua itu betul-betul menjadi partner kita. Mereka ada guru anak-anak di rumah. Mereka punya beban sendiri, mereka punya permasalahan sendiri. Kita pun harus hadir. Makanya kami membuat satu program ya, yang dikatakan tadi oleh Miss Joyce akan saya sampaikan adalah namanya Sunshine Meet Students atau Teachers Meet Student. 2 bulan sekali kami berkunjung kepada rumah anak-anak karena mereka rindu kepada guru-gurunya. Bahkan saya mengantarkan sendiri dengan mobil saya kepada 50 students kami yang ada di regular. Tapi untuk anak-anak yang online learning yang di luar Jakarta, kami memang tidak bisa kunjungi. Ini khusus untuk yang Jakarta. Saya mengantarkan langsung guru-guru kami. Meskipun waktunya cuma 15 menit dengan protokol kesehatan ketat ya. Guru-guru kami menggunakan double masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan face shield, dan menjaga jarak. Itu cukup melepas rindu anak-anak. Itu sungguh sekolah harus hadir. Itu menjawab beberapa pakar ya, cukup menyedihkan ketika mereka nggak mungkin anak-anak usia dini, PAUD, itu melewati belajar dari rumah. Mereka pasti stres. Saya setuju dengan pendapat itu. Tapi bukankah tugas kita, pendidik, tidak memberikan pendidikan saja, tetapi memberikan sukacita, kebahagiaan kepada anak-anak. Untuk itu gini, oke, kita buat anak-anak tidak berbeban berat. Kita buat anak-anak nggak stres. Makanya yuk kita kunjungi anak-anak. Kita ngobrol sama mereka jarak jauh dan kita bawakan hadiah. Jadi kalau bisa dilihat di sini, itu home learning kit yang dikirimkan sekolah sebulan sekali, kadang-kadang mereka ambil ke sekolah. Tetapi 2 bulan sekali kami antarkan langsung ke rumah mereka sambil bawa balon, sambil bawa hadiah ya. Beberapa bisa dilihat di sini. Ketika beberapa anak merayakan Lebaran, ketika beberapa anak merayakan Natal, kami bawakan hadiah sesuai dengan mereka masing-masing gitu. Nah, ini contoh dari Miss Yuni Mesiana, teacher dari kami, dan ini juga 2 students kami dikunjungi, dan ada 1 kakaknya kami tutup karena memang yang diizinkan untuk tampil oleh orang tuanya di media umum atau di media sosial adalah kakaknya, yaitu Abang Fatar kami panggil. Nah, ini adalah moms yang luar biasa. Dia mendampingi 2 anaknya untuk belajar online, dan kakaknya berkebutuhan khusus. Jadi 3 anak ini diurus sama mamanya sendiri, dan dia tetap setia untuk mendampingi anaknya secara online. Kalau kita nggak dampingi secara sekolah hadir atau guru-guru hadir, maka tidak akan didapatkan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru-guru. Tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Ini diperlukan komunikasi yang positif yang perlu kita bangun. Dan sekolah harus hadir, yayasan harus hadir, dan saya setuju kita semua harus hadir. Makanya ada webinar pada siang hari ini. Kurang lebih itu yang kami sampaikan. Nanti kita akan bertemu di kolom pertanyaan atau Q&A. Bagaimana solusinya mengolah anak-anak dalam kejenuhannya selama belajar online? Nah, beliau adalah Ibu Sri Afridianti, mengajar di TKA Kemala Bayangkari 19, Pasar Minggu, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Silakan Mas Adon, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yulia. Sebelumnya saya mengucap syukur, terima kasih Pak Dede buat pemaparannya, saya dan Joy sangat belajar. Terima kasih Pak, saya bersyukur ada guru, sahabat orang tua ya, sahabat anak, sahabat kita, keluarga, itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi sangat menginspirasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede. Terima kasih Mbak Yulia, saya coba menjawab. Terima kasih untuk Ibu Sri Arfidianti untuk pertanyaannya. Sangat baik karena memang kita tidak bisa pungkiri memang terjadi kejenuhan kepada anak gitu. Tapi saya memang menghindari penggunaan kata stres atau stress level kepada anak. Memang beberapa psikolog mengatakan itu, tetapi saya tuh belajar begini, di masa pandemi ini yang paling banyak atau terbukti bisa beradaptasi dengan baik itu adalah sebetulnya anak-anak. Karena kita masih panik ya,
kondisi sekarang contohnya ya ada varian Delta gitu. Kita semua panik, orang tua, double masker. Anak-anak tetap santai di rumah. Mereka tahu mereka tetap di rumah gitu ya. Mereka disuruh pakai masker, kadang-kadang maskernya turun. Karena mereka tidak panik. Mereka beradaptasi dengan sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah, kejenuhan itu pasti terjadi. Karena sebelum pandemi ini pun namanya kejenuhan, kebosanan itu ada. Mereka main game untuk hal yang sama sebelum pandemi juga bosan. Mereka ke sekolah, kadang-kadang mereka juga, Mam, aku mau di rumah aja. Bosan juga. Nah, di masa pandemi ini terlebih lagi. Karena pertama mereka tidak ke sekolah, mereka nggak ketemu playground, mereka nggak ketemu teman-teman sebayanya yang biasa mereka bermain di playground, mereka nggak ketemu guru-gurunya. Dan sekarang harus online. Jadi kejenuhan itu terjadi, tetapi saya dan Joyce sepakat untuk yuk kita nggak melabeli kata anak-anak itu stres. Tapi jenuh cukup sampai di jenuh saja. Nah, bagaimana kita mengatasi kejenuhan? Tadi yang tadi Joyce katakan adalah desain pembelajaran ya, yang Pak Dede juga sampaikan bahwa kita harus komunikasikan dengan orang tua. Nah, memang desain pembelajaran itu dibuat oleh sekolah. Tetapi seperti moto saya, kita belajar dari anak-anak supaya kita bisa melayani atau mendidik, membimbing anak-anak secara maksimal. Karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak mengerti anak-anak. Salah satu metode yang digunakan di sekolah kami adalah metode Montessori. Dan Montessori itu menjadi satu teori oleh Dr. Montessori karena dia belajar dari anak-anak. Dia bukan membuat satu teori lalu diterapkan pada anak-anak. Tidak, dia melihat anak-anak itu cocoknya apa, tipe pembelajaran seperti apa. Sehingga dia membuat satu teori setelah dia belajar dari anak-anak. Jadi saya sepakat bahwa gini, supaya anak-anak gak jenuh, yang pertama adalah desain pembelajaran itu harus berfokus kepada anak. Nah, di masa pandemi ini tentunya guru-guru tadi sudah dikatakan di stretch lebih jauh lagi, lebih lebar lagi. Selain communication skill, mereka juga harus punya sisi entertaining. Nah, ini yang di masa pandemi ini saya ajarkan kepada guru-guru kami. Kalau di sekolah mereka sudah begitu luar biasa, tetapi secara online dengan menggunakan Zoom Class atau Google Meet, mereka tidak bertemu langsung. Makanya waktu mereka menyapa anak-anak itu adalah yang tadi kalau Pak Dede katakan hello moment buat anak-anak. Di pagi hari 5 menit pertama itu krusial. Kalau bahkan jangan 5 menit deh, mungkin 1 menit atau 30 detik pertama itu krusial supaya anak-anak bisa in dengan pembelajaran online atau belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi Zoom Class itu harus menarik, itu kata kunci di awal. Gimana guru-guru kita tuh bisa langsung, itu udah kayak presenter di TV, host. 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone, how are you today? Apa kabar? Ih, bajunya pink, keren sekali. Hey David, hey. Nah, 30 detik pertama itu menyapa 14 anak di dalam satu kelas Zoom itu harus membuat anak-anak langsung yang tadinya mereka nggak semangat belajar, yang mereka masih ngantuk, ogah-ogahan, mereka jadi semangat. Lalu dilanjutkan lagi dengan rundown yang udah dibuat. Jadi dalam Zoom Class itu rundown pun kita susun sedemikian rupa supaya selama 30 menit, selama 45 menit atau 1 jam dalam Zoom Class tergantung usia mereka, itu mereka nggak bosan. Dan kalau anak-anak melihat tatap layar terus, pasti akan jenuh. Makanya kita ada hands-on activity atau material yang kita kirimkan ke anak-anak. Saya mengerti di beberapa daerah ini sulit ya. Karena maaf, mungkin satu murid rumahnya kilometer jauh dan guru-guru mencapai rumah mereka dengan berjalan kaki. Tidak seperti di Jakarta, kami bisa mengirimkannya dengan gosen atau dengan kurir gitu ya. Bahkan saya masih bisa ke rumah mereka mengantarkan. Tapi saya mengerti beberapa rekan-rekan kita di daerah mengambil kesulitan itu. Nggak apa-apa, pasti kita punya ada solusinya. Nah, desain pembelajaran yang kami buat itu memang ada akademis. Akademis ini memang yang sering anak-anak bosan, jenuh ya, karena belajar membaca, berhitung, menulis ya. Tetapi kita ada Montessori-nya. Belajar membaca, berhitung, itu dengan metode Montessori, di mana tadi Dr. Montessori menemukannya dari belajar anak-anak. Kemudian ada art and craft, itu yang membuat anak-anak nggak bosan. Kemudian ada IQ Gym, mereka bisa gerak dan lagu di situ, mereka bisa move dari depan layar misalnya. Oke, cari benda yang warna merah, mereka ke belakang. Waktu satu anak kami disuruh mencari benda yang warna orange, mereka sampai ke dapur ngambil wortel. Nah, itu kan membuat anak nggak bosan. Jadi pinter-pinternya kita. Kalau anak dilabeli stres, kasihan mereka. Di masa pandemi ini jangan labeli mereka stres. Kalau sampai mereka bosan, saya menyalahkan siapa? Saya menyalahkan diri saya. Karena berarti saya mendesain pembelajaran kurang menarik. Yuk
kita perbaiki lagi. Nah, kemudian kita suka selipkan namanya extra activity. Waktu mereka belajar 1 bulan, memang ada material, tapi kita sisipkan nih bonus buat mereka. Di Sabtu Minggu mereka bisa melakukan extra activity bersama orang tuanya, atau kami menyebutnya Mom and Me Project buat anak-anak. Lalu tentu tadi yang saya sampaikan di foto-foto saya tampilkan, Pak Dede, namanya ada program Parents Meet Student atau Shanshan Meet Student yang tadi Pak Dede sampaikan, home visit. Nah, itu kita 2 bulan sekali rutin, dan saya mengantarkan sendiri. Saya dikenal ya, kalau sekarang saya pakai jas gitu ya, mungkin keren ya. Tapi kalau buat anak-anak, saya itu, kalau kata Miss Joyce atau Mbak Joyce, saya tuh badut gitu. Karena saya berusaha menghibur mereka. Kalau kata Miss Adon, mereka happy. Nah, itu yang harus kita berikan sama anak-anak. Jangan sampai ketemu kita, ketemu guru-guru, mereka malah nggak happy. Nah, jadi tentunya kejenuhan ini kita bisa atasi kalau kita memang belajar dari anak-anak, supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kurang lebih itu jawabannya. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan orang tua apabila orang tuanya masih suka tertutup? Ini pertanyaan dari Ibu Siti Hamidah Nurul Jannah. Kami persilahkan. Silakan, Gimana Mbak nih Joyce. kalau Mbak Joyce, kalau orang tuanya masih tertutup, bagaimana ya caranya katanya? Ya, saya beberapa kali memang sih menemukan ya orang tua yang tertutup gitu. Saya pertama gini, kita memang harus mengerti ya orang tua dan kepribadian kita semua kan berbeda gitu. Jadi memang ada orang tua yang kepribadiannya seperti itu ya, dia atau pemalu lah gitu ya, enggak, atau memang dia privasinya sangat-sangat dia jaga gitu ya. Jadi contohnya yang tadi Pak Dede bilang gitu kan, ada orang tua yang perekonomiannya juga drop ya gitu, karena mungkin dia dipecat dari kantornya gitu. Itu kan bukan suatu hal yang enak ya untuk dibicarakan gitu sebenarnya. Jadi si orang tua tersebut sebenarnya membutuhkan bantuan, tapi dia tidak bisa mengatakannya karena dia sangat menjaga privasinya dia gitu, atau di istilahnya tertutup lah gitu. Nah, itu yang saya sarankan, yang salah satu cara itu adalah benar-benar one on one gitu. Paling saya hanya bisa menyampaikan pertanyaan yang terbuka saja ya. Jadi memang kan itu hak dari orang tua untuk menyampaikan pribadi hal yang privasinya dia ya. Kalau dia tidak ingin menyampaikan ya bukan hak kita juga ya untuk menggali lebih jauh gitu. Jadi kita hanya bisa menanyakan terbuka, misalnya gini, yang sering banget saya tanyakan gini, Mam, saya by phone ya, mau saya by phone atau Zoom gitu, apakah ada yang bisa sekolah bantu Mam gitu, supaya anaknya Mam gitu, anaknya Bunda bisa tetap sekolah di sini gitu. Nah, kemudian mulai dia menceritakan, iya Miss, Miss Joy, saya tuh nggak bisa bayar uang sekolahnya gitu. Oh gitu ya, gitu. Oh gitu, saya ngerti sih Mam. Saya terbuka lagi, saya ngerti sih, pasti kondisi seperti saat ini banyak ya Mam yang kesulitan, yang drop usahanya, yang dikeluarkan. Terus saya menceritakan keluarga saya gitu. Jadi dengan kita coba menceritakan apa yang dialami oleh kita, harapan kita, dia juga bisa menceritakan gitu. Iya, dan ini memang terjadi ya. Kakak saya juga memang dikeluarkan dari perusahaannya, Mam. Saya juga sedih sih gitu, memikirkan bagaimana dia bisa ini gitu. Walaupun mungkin gitu ya, apa yang dialami oleh orang tua itu tidak persis sama gitu. Tapi kita bisa menduga-duga lah kalau ekonominya dia nggak bisa bayar uang sekolah, tiba-tiba kemungkinan kan karena pandemi ya gitu, kita bisa menduga aja gitu. Tapi walaupun misalnya orang tuanya tidak memberikan jawaban kenapa, nggak apa-apa gitu. Menurut saya nggak usah gitu, nggak usah ini. Yang penting kita udah berusaha untuk menanyakan apa yang bisa saya bantu gitu. Nanti dia tidak perlu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Mudah-mudahan dia bisa bisa mengeluarkan kayak, oh saya butuh bantuan ini Miss gitu, atau yang lain, atau misalnya yang paling ini adalah ekonomi menurut saya. Yang paling sulit yang kemarin-kemarin saya hadapi itu adalah ekonomi. So far di luar ekonomi sih, misalnya kesulitan dalam menjaga anaknya, itu rata-rata sih orang tua pada ngomong sih gitu. Mudah-mudahan itu ya bisa membantu gitu. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh guru dan pihak sekolah agar orang tua peserta didik termotivasi untuk mendampingi anak BDR?
Nah, sedangkan kan BDR-nya diperpanjang nih Pak. Teknik komunikasinya seperti apa sih yang bisa dilakukan? Ini dari Mukriani Makassar. Silakan Pak Dede. Iya, supaya termotivasi ya tentunya ya kita sama-sama dulu ya, sama-sama saling memotivasi artinya gitu. Guru juga di posisi yang tidak mudah gitu. Begitu juga orang tua sebetulnya. Jadi ketika kita pertama-tama tentunya ya sebenarnya tadi tekniknya udah banyak kita diskusikan gitu. Kita sampaikan dulu apa sih yang ada di pikiran mereka, bagaimana perasaan mereka ketika PJJ-nya diperpanjang gitu ya. Kita coba untuk gali dulu gitu dari sana, kemudian kita, Bu, kira-kira bagaimana ya supaya kita bisa menjalankan ini step by step, saling menguatkan gitu ya. Jadi kita tanya dulu pendapat mereka bagaimana, apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi sebetulnya. Jadi ya kita berawal dari tahu dulu apa yang menjadi concern orang tua, kemudian apa sih yang solusi yang ada di pikiran mereka yang ini bisa menjadi langkah kita bersama sebetulnya gitu. Karena kan kita tidak mungkin hanya menentukan gitu. Walaupun memang dari pemerintah, dari sekolah sudah punya kebijakan sendiri, tapi kita ingin mendengarkan dulu bagaimana pandangan orang tua tentang hal ini. Dari sana kita mulai ajak untuk cari solusinya bareng-bareng, yuk supaya bagaimana kita bisa saling memotivasi. Nanti kalau misalkan ibunya sendiri tidak motivasi, bagaimana anaknya gitu. Intinya supaya lebih cair intinya ya seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu apa yang menjadi pesan orang tua. Kadang kalau misalkan kita hanya memberikan kebijakan, Bu, pokoknya ini seperti ini gitu. Tanpa kita mendengarkan dari sisi mereka akan semakin sulit sebetulnya gitu. Jadi yang tadi mendengarkan tadi kalau menurut saya menjadi kunci utama untuk yang hal ini gitu ya. Mungkin itu Bu Yulia kalau yang dari saya. Silakan mungkin ada tambahan dari Mas Adon dan Mbak Joyce. Iya. Terima kasih Pak Dede, Mas Dede buat jawabannya luar biasa sekali. Saya izin menambahkan ya, Pak Dede. Jadi betul sekali yang tadi Pak Dede sampaikan, mendengarkan. Jadi jujur, ini adalah awal yang baru nih, seperti waktu Juli 2020 kemarin. Karena waktu tahun lalu beberapa orang tua memang dari sekolah kami ini banyak yang meresign anaknya sementara. Waktu itu di Maret mereka udah ada yang resign. Nanti aja pertengahan Juli kita baru join lagi, udah onsite. Tapi kita kan mempelajari ya, bahwa namanya pandemi ini akan panjang. Ya, jadi waktu awal Juli 2020, dan ini juga terjadi sekarang karena beberapa orang tua tadinya udah istilahnya mendapat angin yang luar biasa ya, karena ada namanya hybrid learning, kemudian blended learning gitu ya. Terus dikatakan bahwa Juli sekolah semua harus tatap muka 25%. Jujur ya, itu harapan kami sebetulnya. Tapi secara realita ya, saya sama Joyce dan teman-teman gitu mau mencoba melihat ini rasanya belum deh. Karena keselamatan anak-anak, keselamatan guru itu kan yang utama. Jadi pasti masih akan ada PJJ dan BDR gitu. Nah, seperti tahun lalu awal Juli ya, 2020 Pak Dede, itu kami meeting 4 jam bersama orang tua. Dari 17 orang tua di TKB, semuanya itu mau menarik anaknya. Dan mereka jujur kami sudah menurunkan uang sekolah karena kami mengerti ya kemampuan orang tua di masa pandemi ini. Betul kata Pak Dede tadi. Menyekolahkan anak menjadi kebutuhan di nomor berikutnya. Mereka nomor yang utama adalah supaya keberlangsungan kehidupan rumah tangga seperti apa. Jadi kami mengerti. Jadi kami udah turunkan jauh, tapi kami melihat batas yang dimana sekolah masih bisa mengcover operasional. Karena kan ada guru-guru yang juga punya kehidupan yang perlu kita support gitu. Nah, beberapa orang tua ini udah nggak sepakat atau sepaham dengan apa yang tadi kami sampaikan tentang penurunan diskon yang sudah kami berikan. Dan tadi Pak Dede katakan ada kesepamahaman, itu luar biasa, yaitu kata kunci waktu communication skill yang baik antara orang tua dan guru, antara sekolah kepada orang tua gitu. Jadi selama 4 jam itu Pak Dede, saya 3,5 jam hanya mendengarkan. Keluh kesah, saya dimarahin, diomelin gitu. Saya
Baik Mams, kami manggilnya kan Mams and Dads ya, beberapa orang sekolah itu manggilnya ayah bunda gitu. Saya catat ya Mam, saya catat nama ibu ini, kalau kesahnya apa. Gak bisa Mister Harun gini-gini. Baik, saya catat semua kalau kesah. Sambil saya tentunya berdoa ya, berikan hikmat untuk bisa menjawab, karena kan ini termasuk sila kita ya, musyawarah mufakat ya, jadi udah ada hikmat, kebijaksanaan dalam musyawarah supaya terjadi kemufakatan. Setelah 3,5 jam kita mendengarkan baik-baik semua orang tua, lalu keluarlah hikmat, dan tadi kesepahaman tadi saya membawa orang tua di posisi kita. Kita menempatkan tadi di posisi orang tua, kami mengerti, jadi nggak cuma mendengarkan, tapi kami juga tadi memberikan satu respon, mengerti Moms and Dad begini. Jadi udah meresponi semua, lalu yuk tempatkan nih di posisi anak-anak, bahwa pendidikan anak-anak nggak boleh berhenti. Mereka punya hak, mau pandemi 2-3 tahun, hak mereka untuk belajar tetap ada, harus kita berikan. Kalau mereka secara fisik butuh asupan makanan secara fisik, secara kebutuhan perkembangan otak mereka, intelijensia mereka, mereka juga butuh asupan, yaitu pendidikan, yang nggak boleh berhenti. Kemudian, yang nggak boleh berhenti adalah anak-anak ini harus tetap didampingi oleh guru dan orang tua. Lalu saya minta orang tua, yuk lihat tuh posisi guru-guru seperti apa. Kami bawa lihat mereka seperti mereka dalam suatu video kamera, ibaratnya saya mengajak mereka lihat tuh guru-guru tuh udah berjuang keras, mereka bikin home learning kit, mereka mengobservasi rekaman Zoom, mereka lihat, bukan waktu di Zoom kelas mereka catat, tapi mereka lihat lagi, mereka kurang tidur, mereka lembur. Waktu kita bawa, yuk kita sepaham, supaya apa? Supaya anak-anak kita tetap bisa belajar. Mas Dede, yang tadinya orang tua marah-marah, langsung berubah. Ya jadi ini buat educator semua. Kalau communication skill kita nih benar-benar apa adanya ya. Kita ini bukan lip service ya, tapi betul-betul apa adanya ungkapkan. Kita juga punya kesulitan. Kita menjadi orang educator yang real. Kami juga punya masalah. Kami juga kurang tidur gitu. Nah, akhirnya orang tua itu malah jadi bersimpati pada kami. Mereka malah gitu ya, Mr. Adonya, gitu ya, Miss Joyce ya. Mereka menjadi support kami. Yang tadinya mereka mau tarik, itu seminggu sekali ada yang kirim bakso buat guru-guru di sekolah, ada yang kirim makanan, ada yang kirim vitamin, luar biasa. Kirim masker, jadi betul-betul orang tua dan sekolah itu menjadi sahabat untuk anak-anak sekarang. Jadi waktu gini, pandemi ini panjang, bakal panjang. Ada varian Delta, mau varian Delta, Delta, apapun disebutkan. Kami nggak khawatir. Yang penting kita jaga prokes ketat, lebih ketat dari sebelumnya, dan kita kerjasama sama orang tua. Nah, salah satu hal yang kami sampaikan di sini adalah, tadi Mbak Joyce katakan ketika ada orang tua yang tidak mampu membayar, kita nggak cut anak itu. Anak itu tetap belajar. Karena kami berikan kesempatan untuk belajar. Jadi ada orang tua beberapa yang kami berikan beasiswa di sekolah kami. Kami harus menolong mereka, kami hadir buat mereka. Nah itu perlu diberikan untuk semua sekolah di Indonesia. Syukur-syukur pemerintah yang support ya, gitu. Itu yang kira-kira saya tambahkan untuk Mas Dede. Terima kasih Mas Dede. Pertanyaannya seperti ini, karena berhubung pandeminya ini belum diketahui sampai kapan berakhir, nah kebanyakan siswa itu ditarik oleh orang tuanya untuk mengikuti les, karena tempat les itu menyediakan tatap muka. Bagaimana cara membangun komunikasi tersebut kepada orang tua nih, Pak Dede, Mas Adon, lalu Mbak Joyce. Nah, ini pertanyaannya disampaikan oleh Ibu Romdonah. Silahkan. Mungkin Mas Dede boleh jawab dulu ya. Yang dari Melbourne, Mas Dede, kami mau dengar ini. Kami mau belajar. Pak Dede, pada dibawa ke tempat les nih. Oke. Ya, kalau saya akan kembali lagi ke itu ya, ke indikator adanya trust itu ya, gitu. Adanya trust, adanya kepercayaan dari orang tua kepada kita, bahwa kita adalah supporter mereka, kita adalah pihak yang tepat untuk membantu anak-anaknya bisa belajar dengan baik. Orang tua ketika mencari alternatif lain berarti tidak ada trust pada kita, dan berarti mungkin layanan kita masih belum optimal, sehingga daripada saya bayar mahal, daripada saya harus misalkan online terus tapi tidak banyak manfaat untuk anak saya akan cari alternatif lain. Sehingga justru saya akan mengajak kita refleksi dulu gitu.
apakah apakah layanan kita sudah tepat? Apakah layanan kita sudah optimal pada anak-anak kita, pada orang tua? Nah, dari sana ketika kita coba refleksi, kita coba untuk evaluasi diri, kira-kira mana yang belum, mana yang bisa dioptimalkan lagi, sehingga dengan sendirinya, jadi kita tidak perlu, Bu jangan ke les nanti dengan kami saja atau bagaimana, jadi tidak perlu marketing seperti itu ya, tapi dengan pekerjaan kita yang optimal, layanan yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan orang tua, dengan sendirinya mereka tidak akan lari sebetulnya, tidak akan mencari alternatif lain. Mungkin itu saja kan dari saya. Ya, Saya betul. mungkin menambahkan Pak Dede ya, Mbak Yulia. Jadi memang dasarnya memang trust dulu. Saya sangat-sangat setuju karena memang kalau dibagi dua nih, saya sama Mas Adon ya di sekolah. Kalau Mas Adon ini tugasnya untuk menjalin hubungan gitu ya dengan para orang tua yang sudah bergabung sama sekolah kita. Nah, kalau saya ini menjalin hubungan dengan orang tua yang baru, jadi calon orang tua gitu. Dan saya sering banget mendengar persis seperti yang Pak Dede bilang. Jadi kenapa mereka memasukkan ke tempat les, karena nggak ada trust gitu dari si orang tua ini kepada sekolah gitu, bahwa sekolah online-nya kurang efektif begitu dari sekolah tersebut. Jadi akhirnya memasukkan ke tempat les ya gitu. Nah, tempat lesnya ini ada dua tentu saja. Ada tempat les yang online ya. Yang satu lagi memang ada tempat les yang tatap muka. Nah, kalau tempat les yang online itu memang seperti Pak Dede bilang, kita harus meningkatkan kualitasnya kita, kualitas online-nya sekolah gitu ya. Jadi kita istilahnya kita akan dibandingkan dengan para tempat les yang online gitu, dan which is itu banyak sekali sekarang yang sudah membuka yang baru-baru loh. Dulu mungkin nggak banyak, sekarang banyak banget yang baru ya, tempat les-les atau kursus atau fun activity yang online. Nah, tapi kemudian ada tempat les yang onsite. Nah, kalau untuk ini saya jawabnya gampang banget gitu. Pertama gini, saya tuh dan Mas Adon tuh sangat taat sama peraturan pemerintah. Jadi kalau peraturan pemerintah bilang itu masih online gitu ya, saya akan mengarahkan ke orang tuanya, "Mam, apakah kamu tahu bahwa peraturan pemerintah itu sekarang masih online loh? Saat ini aja maksudnya kesehatan anak-anak itu sangat yang utama gitu." Jadi saya nggak akan terlalu, kalau dia masih ngotot onsite ya, artinya apa? Oh, artinya dia tidak mengikuti peraturan dan itu nggak perlu masuk ke sekolah saya karena sekolah saya mengikuti peraturan yang full online gitu. Jadi itu sih. Jadi pertama kita juga jangan khawatir dengan misalnya orang tua yang ingin ikut onsite gitu ya gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, tapi yang penting itu adalah kita harus meningkatkan kualitas online kita. Jadi nanti sewaktu-waktu nanti pada saat orang tua ingin beralih ya gitu ya dari onsite, tempat les-lesan atau apapun itu yang orang tua ikuti kemudian beralih ke online, kitanya sudah siap dan trust-nya itu lebih mudah pada saat kita menjelaskan program. Nah, kenapa saya mudah menjelaskan? Karena Sunshine selama 16 bulan kita benar-benar mempersiapkan diri kita supaya kita bisa siap. Gitu sih, Pak Dede, Mbak Yulia yang bisa saya tambahkan. Saya di chat itu dari Ibu Titik Suharti menanyakan, ini gimana kalau komunikasi sama orang tua berhasil nih Mas Dede, tetapi yang akhirnya malas-malesan gurunya, karena udah 16 bulan PDR, dan mereka ya ibaratnya ya nggak cuma anak-anak yang jenuh, tetapi guru-guru malas-malesan. Itu gimana tuh? Saya mewakili dari Ibu Titik Suharti. Gimana Mbak Joy sama Mas Dede? Nah sekarang saya jadi moderator nih, temenin Mbak Julian. Ya, ini gimana nih Pak Dede nih? Pertanyaan dari Bu Titik sangat menarik sekali nih. Jadi akibatnya dari pandemi ini gurunya yang jadi malas-malasan ya, Mas Adon. Bagaimana nih Pak Dede jawabannya? Mbak Joy. Malas-malasan, ya mungkin lebih baik cari profesi yang lain mungkin ya. Ya, ini sangat krusial sekali sebetulnya gitu, dan memang ini juga kalau saya coba untuk ya saya menjadi posisi seorang guru tentunya juga bisa memahami gitu ya, coba untuk mungkin ya dengan waktu yang cukup panjang ini juga
bosan bagi saya, melelahkan juga. Saya terus mau ngapain lagi gitu ya, seperti saya udah keluarin semua tapi masih seperti ini saja gitu. Saya selalu kembali kepada komitmen saya gitu ya. Ketika saya memilih sebuah profesi, sebuah pekerjaan, apa yang bisa saya lakukan dengan baik pada profesi itu gitu. Karena setiap profesi tentunya ada konsekuensinya, tentunya ada pihak-pihak yang yang terkait dengan hal itu. Kalau profesi saya sebagai guru, tentunya saya bertanggung jawab untuk membantu siswa-siswa untuk bisa belajar. Kalau sayanya malas, jadinya kepada siswa jadi lebih baik saya mencari pekerjaan yang lain gitu ya, atau berhenti saja. Nah, yang penting adalah terus belajar, itu yang harus kita lakukan. Terus untuk mendiskusi dengan guru lain, dengan rekan kerja gitu. Gimana sih kalau misalkan saya bosan, saya bingung mau ngapain lagi, diskusilah gitu. Kita juga harus terbuka gitu, jangan menutup diri, jangan fokus pada permasalahan, tapi apa yang bisa saya lakukan saat ini gitu. Jadi selalu fokus pada solusinya gitu, karena dampak kita itu sangat luar biasa pada siswa dan juga pada orang tua, dan pada intinya kita bertanggung jawab atas generasi gitu ya. Kalau misalkan kitanya tidak optimal, tentunya itu akan dampaknya luar biasa gitu. Jadi terus belajar, mencari informasi, dan Bapak dan Ibu dengan ikut diskusi ini juga, ini sebenarnya salah satu cara gitu ya untuk memotivasi diri gitu. Oh ternyata ya gitu, bisa melakukan ini itu, ternyata mungkin banyak hal gitu. Jadi teruslah lakukan seperti ini. Ini adalah salah satu cara sebenarnya Bapak dan Ibu untuk mencari solusi apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Yulia. Terima kasih Mas Dede. Saya ingin tambahkan sedikit ya. Ya. Betul kata Mas Dede tadi, kita harus ingat sama komitmen kita gitu. Dan saya selalu mendorong teman-teman guru ya, tadi kan saya sampaikan kalau mereka lembur, saya nggak pulang, tunggu mereka gitu. Jadi artinya mereka tahu bahwa kita juga hadir buat para guru, dan kejenuhan mereka, kelelahan mereka itu hal yang wajar. Tapi ketika kembali kepada komitmen mereka pasti akan diingatkan pada komitmen yang sangat mulia itu. Nah, di sini saya selalu mendorong teman-teman gitu ya. Kalau secara hadir buat mereka, kita hadir ya. Kadang-kadang kita harus tahu kapan kita belikan guru-guru itu kita lembur kopi, kapan kadang-kadang belikan pizza, kadang berikan apa yang kita bisa berikan. Katanya hadir untuk mereka gitu. Nah, saya mendorong mereka seperti ini. Di masa pandemi ini, pahlawan-pahlawan kesehatan itu ada di garda depan. Tetapi jangan lupa, guru-guru, pendidik itu ada di garda depan. Yang tadi Pak Dede sampaikan, generasi ke depan itu adalah tanggung jawab kita. Kalau jiwa keselamatan sekarang tanggung jawab kita bersama dan para petugas medis gitu ya. Tetapi generasi ke depan setelah pandemi ini akan berakhir. Tetapi kualitas generasi ke depan itu tanggung jawab guru-guru sekarang nih, dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya mendorong mereka, dan yang bisa kita berikan adalah teladan dan inspirasi. Kalau kita sendiri ya sebagai yayasan atau pengelola sekolah, atau katakanlah pemilik sekolah, atau katakan yang lebih atas lagi pemilik modal, kalau nggak ikut turun, nggak ikut berjuang, maka kita nggak hadir buat guru-guru. Kemarin waktu mau virtual graduation, kami menyiapkan dengan begitu luar biasa. Sampai itu saya nggak tidur. Itu guru-guru tahu saya nggak tidur, saya ada di sekolah, tidak pulang. Mereka sampai malam mendekor dan menyiapkan segala sesuatu untuk virtual graduation, kemudian mereka pulang. Nah, saya masih editing short movie yang kita buat dengan judul Pandemic Conqueror. Kenapa dijudulkan Pandemic Conqueror? Sama dengan pertanyaan tadi, kalau guru-guru malas gimana? Karena saya katakan, kita semua pahlawan, guru-guru pahlawan, orang tua pahlawan, anak-anak pahlawan. Melewati 16 bulan dengan BDR online, itu nggak mudah loh. Nggak mudah loh. Tapi itu yang harus kita lewati, dan mereka semua menjadi pahlawan. Saya katakan pada guru-guru ini, jangan sampai pandemi ini, si corona ini, merampok masa depan kita. Tapi mari kita rampok dari pandemi ini sebesar-besarnya. Justru lewat online, anak-anak harus lebih optimal belajarnya. Kok bisa? Ya harus bisa. Masa kita mau kalah sama pandemi gitu. Jadi ada istilah pandemic conqueror. Pemenang di masa pandemi itu adalah guru-guru, orang tua, dan anak-anak. Jadi guru-guru yang tadi malas-malesan, mereka langsung melek, semangat Mr. Adon. Kita harus hadir buat mereka. Kita harus dorong mereka. Saya nggak mau pakai kata mereka mas-masan. Mereka capek sejenak, istirahat sejenak, lalu mereka akan berlari lagi. Dan ingat yang tadi Pak Dede katakan, komitmen. Semangat para pendidik di Indonesia, engkaulah pahlawan sejati di masa pandemi ini. Let's go!
pada kenyataannya proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik ternyata tidak mengena ke anak. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil dengan cepat dan tepat? Kalau tidak salah tadi Mbak Joyce sudah menjelaskan beberapa proses pembelajarannya ya Bu, kalau tidak salah. Silahkan Pak Dede, Mas Adon, Mbak Joyce untuk menjawabnya. Terima kasih. Mungkin saya bantu sedikit aja. Kalau tidak mengena ke anak-anak, jangan-jangan itu pembelajarannya itu bukan bersumber dari anak-anak gitu ya. Kita bukan belajar dari anak-anak. Jadi kalau misalnya seorang guru yang baik itu kan harus melakukan observasi. Nah, observasi atau evaluasi itu bukan cuma tentang perkembangannya anak-anak aja, tapi observasi tentang materi yang kita berikan. Jangan-jangan materi yang kita berikan nih ya, yang pertama, terlalu mudah buat anak-anak, sehingga anak-anak itu ngerasa kayak, kurang challenging gitu, kurang menantang. Akhirnya mereka tuh cepat berlalu, cepat bosan gitu. Terus akhirnya kita mengambil kesimpulan, oh ini kurang mengena ke anak-anak. Terus yang kedua alasannya, jangan-jangan materinya itu terlalu sulit buat anak-anak gitu. Sehingga anak-anak tuh mau melakukan nggak bisa gitu. Akhirnya dia outputnya keluarnya dia juga keluar berlalu dari kegiatan gitu karena dia merasa kesulitan gitu. Atau yang ketiga mungkin ya memang karena anaknya belum siap gitu ya. Jadi memang ya itu masuk ke yang dua ya gitu. Kalau dia belum emang pembelajaran yang kita kasih terlalu sulit ya anaknya memang belum siap gitu. Jadi pasti dia akan berlalu dari kegiatan itu sehingga istilah kita adalah kurang mengena. Jadi sebenarnya kurang mengena itu menurut saya benar-benar harus guru yang baik itu harus melihat apa yang tidak mengenanya, yang kurang mengenanya itu alasannya apa. Pasti seputar itu kok. Pasti seputar menurut saya ya, seputar yang paling besar itu adalah seputar kegiatannya. Kalau saya yakin seputar materinya. Yang paling besar persentase kenapa kegiatan itu kurang mengena ke anak-anak. Jadi sebenarnya bukan anaknya, tapi ke arah presentasenya, kegiatannya sendiri gitu. Itu sih kalau jawaban saya ya, Mbak Yulia. Jadi cek lagi kegiatannya, observasi tentang materi kegiatan yang diberikan. Gitu. Mungkin ada tambahan, Pak Dede, Mas Adon? Mas Adon atau oke sedikit ya. Tentunya harus dipertanyakan dulu bagus ini menurut siapa gitu ya. Apakah hanya menurut gurunya bagus, tapi bagaimana menurut pendapat orang tua, menurut pendapat anak itu yang kadang kita miss di sana gitu. Ini yang harus kita pikirkan. Ya bagus secara paper, bagus langkah-langkahnya, matanya bagus. Kemudian ketika diberikan itu nggak cocok gitu. Nah kalau di guru-guru SLB, guru-guru di yang punya bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus sudah terbiasa untuk melakukan asesmen gitu ya. Asesmen jadi dicari tahu dulu anak kemampuannya seperti apa, gaya belajarnya bagaimana, kesukaannya apa. Jadi masuk kita di sana gitu. Jadi kita gali dulu kemampuan anak, kesukaan anak yang itu nanti kita menjadi bahan untuk mengembangkan program atau kurikulum untuk anak itu. Dan tentunya itu juga selain observasi tadi disampaikan Mbak Jus, kita juga banyak berdiskusi dengan orang tua. Bu, kalau di rumah anak kesukaannya apa sih? Kalau jam 8 sampai jam 10 kegiatannya apa? Dengan siapa gitu. Itu yang harus menjadi pertimbangan kita gitu ya ketika kita akan menetapkan sebuah materi, kemudian strategi seperti apa, kondisi anak, kondisi keluarga itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita dan itu sangat penting sekali. Dan satu lagi adalah yang penting untuk kondisi saat ini, coba untuk pikirkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi ketika belajar, misalkan calis itu coba misalkan menghitung jumlah bawang atau apapun gitu, yang itu ada kegiatan sehari-hari gitu, yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga oleh anak. Jadi seperti anak itu tidak merasa sedang belajar gitu, yang monoton harus duduk, kemudian
menatap layar gitu ya. Kalau dilakukan terus-menerus pasti akan boring gitu dan tidak akan efektif. Tapi coba untuk create kegiatan-kegiatan kurikulum yang itu terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari anak. Pasti anak tidak akan merasa terbebani atau boring untuk belajar. Itu sebenarnya salah satu cara saja gitu ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bagaimana kira-kira Mas Adon sama Mbak Joyce tahapan membuat video tutorialnya ketika anak membuat bisa makan menggunakan sendok. Nah, itu tahapan komunikasinya juga bagaimana nanti diterapkannya kepada orang tua. Mungkin itu pertanyaan saya, Mas Adon, Mbak Joyce. Video tutorialnya kayak gimana ya? Mas Dede, saya izin ya untuk menjawab Mbak Joyce. Ya nih, Pak Dede. Jadi memang kalau kita beli barang, beli apapun itu ada manual booknya. Itu yang tadi Miss Joyce sampaikan waktu kita mengirimkan materi pembelajaran atau hands-on activity atau beberapa sekolah menyebutnya home learning kit, itu ada jadwal pembelajaran dan juga ada panduan yang bisa orang tua baca. Tapi kemarin waktu saya beli sesuatu alat ya, untuk video tutorial saya beli namanya gimbal, itu untuk stabilizer membawa kamera untuk bikin video, ada manual booknya. Ketika saya baca memang sudah cukup jelas, tapi saya masih belum mengerti secara sempurna. Akhirnya saya buka YouTube untuk melihat tutorialnya. Gitu, dan ketika lihat tutorialnya, jujur sangat membantu sekali tutorial itu ketimbang manual booknya. Jadi tutorial yang saya lihat di YouTube sangat menolong. Tetapi itu belum sepenuhnya. Saya harus bertanya sama expertnya secara langsung, yaitu teman saya yang sudah ahli di videografi dan fotografi. Jadi ketemu langsung. Nah itu ibaratnya gini, sudah ada panduan, sudah ada video tutorial, tapi perlu ada namanya training secara langsung. Yang tadi Miss Joy sampaikan setiap 1 bulan sekali kita ketemu sama orang tua. Nah, namun dengan video tutorial di tahap yang kedua itu sudah sangat menolong. Saya mengerti tidak semua tempat bisa langsung membuat video tutorial. Tapi buat teman-teman yang, aduh saya ini malu di depan kamera gitu. Kami di sekolah kami membuat 2 tipe video tutorial. Yang pertama, video tutorial di mana gurunya menjelaskan secara langsung dan tampak di layar gitu. Seperti sekarang saat ini ya kita tampak di layar. Nah, saya mendorong semua, yuk jangan malu, kapan lagi nih kita hadir kepada anak-anak, kapan lagi kita bisa menolong anak-anak gitu. Jadi banyak guru-guru kita yang malu. Tetapi memang dengan pembelajaran salah satunya adalah tentang confidence, terus komunikasi gitu ya. Waktu itu saya memang menghadirkan sahabat saya Coki Sitohang, dan itu membuat mereka lebih percaya diri, membuat guru-guru kami yang tadi yang malu di depan layar akhirnya mulai berani. Nah, tapi kami juga menyediakan bentuk video tutorial yang kedua, yaitu tidak tampak pengajarnya atau gurunya. Jadi video tutorial itu diambil dari atas ya, hanya langsung ke meja di mana di situ ada presentasi yang akan kita rekam. Jadi guru-gurunya hanya terlihat tangan dan materi. Contohnya tadi kalau menggunakan alat makan, jadi kita ambil sisi video dari arah anak. Jadi waktu anak melihat, dia seperti melihat langsung ke meja, di hadapan meja makan yang ada di depan dia. Ada sendok, ada piring, ada garpu, ada alat makan yang lain. Nah, kita contohkan itu dari awal sampai akhir. Namanya video tutorial harus detail. Nah, kami contohkan seperti itu. Jadi buat teman-teman guru yang merasa malu, belum pede untuk di depan kamera, itu kami buatkan video tutorial seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang mau udah bisa tampil, mereka akan langsung di depan layar, hi kids gitu. Jadi mereka cerita seperti itu ya. Nah, video tutorial ini harus dibuat. Jadi buat ada 2 tipe tadi ya, buat teman-teman yang mau ada di depan layar atau teman-teman yang misalnya Don, saya nggak usah deh. Oh ya udah, saya nggak paksa mereka karena pertama saya nggak mau membebani mereka. Tapi suatu ketika mereka berani, saya akan izinkan gitu. Yang penting video tutorialnya itu beres karena video tutorial itu selain dinikmati oleh anak, juga menolong orang tua untuk melihat supaya mereka lebih ngerti bagaimana mendampingi anak secara maksimal. Jadi itu Mbak Julia. Jadi kalau Mbak Julia saya lihat sih ya, ini sih kalau di depan kamera nih bakal viral ini nih YouTube-nya nih kalau bikin video tutorial nih buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Mbak segera bikin video tutorialnya Mbak ya. Itu pasti akan dimonetize, itu pasti jutaan yang lihat nanti Mbak. Bismillah, terima kasih Mas Adon.